pastikan dalam hidup ini, sebelum kita meninggal dunia, semua hak orang lain yang punya hak atas kita sudah kita tunaikan. Pastikan. Pastikan. Karena dalam hidup ini, kita ini mempunyai hak dan kita juga punya kewajiban. Ada hak kita atas orang dan ada hak orang atas kita. Yaitu kita punya hak dan kewajiban. Pastikan semua kewajiban pada orang lain sudah kita tunaikan semua. Coba renungkan sekarang. Apa kewajiban saya terhadap istri? Pikir. Bapak-bapak pikir, apa kewajiban saya terhadap istri? Sudahkah saya memberikan nafkah lahir dan batin? Pastikan. Sudahkah saya bermuasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf? Pergaulan dengan cara yang baik. Sudahkah saya melakukannya? Sudahkah ada waktu saya bercengkerama dengan dia, ketawa ketiwi dengan dia? Sudahkah saya melakukan menjaga perasaan? Sudahkah saya memenuhi kebutuhan nafkah lahirnya? Taib, sudah disediakan papan, tempat tinggal ada, oke. Sudah dibelikan baju, sudah, alhamdulillah. Sudah dikasih makan, sudah gemuk, alhamdulillah. Berarti sudah ditunaikan kewajiban. Tinggal sekarang masalah nafkah batin, pergaulan, hubungan dan sudahkah saya tunaikan? Ataukah saya campakkan, atau saya hinakan, atau saya berkata dengan dia kata-kata merendahkan? Renungkan, karena kalau kita tidak tunaikan, kita akan dituntut di akhirat kelak. Jangan sampai kita sibuk ibadah-ibadah, ternyata banyak hak orang lain tidak kita tunaikan. Pastikan hak istri kita tunaikan. Pastikan hak anak kita tunaikan. Sudahkah kita didik dia? Bukan cuma kasih duit, kasih makan aja. Ngobrol, arahkan pikirannya kepada yang baik, beri wejangan, telepon. Kalau dia lagi di luar kota, kita kalau bisa kunjungi, kita didik dia. Kalau cuma kasih makan, kucing pun bisa kasih makan anaknya. Ayam pun bisa, babon bisa kasih makan apa? Anaknya, bisa. Bukan itu yang dituntut dari kita. Kita bukan sekedar kasih makan, tapi bagaimana mendidik anak-anak. Sudahkah hak anak kita tunaikan? Tanya pada diri sendiri. Ya, kisah pengalaman pribadi ya. Jadi saya dulu ngisi pengajian ke rumah saya jauh, Jakarta. Habis subuh saya langsung jalan. Saya pulang lagi ke rumah ba'da Isya, mungkin jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Ini saya masih kuliah. Saya pulang dari Madinah, ngisi waktu, saya ngisi padat. Ya. Habis subuh saya keluar, balik-balik sudah jam 10 malam. Tiap hari seperti itu. Tahu-tahu anak saya, putri saya nomor 2, dia sekolah, nangis. Nangis di kelas. Terus gurunya tanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, enggak pernah ketemu Abi. Subhanallah, enggak pernah ketemu Abi. Abi pergi, saya belum bangun. Abi pulang, saya sudah tidur. Itu sebabnya saya bilang kita pindah rumah. Jangan terlalu jauh. Akhirnya saya kontrak rumah yang lebih ke tengah, sehingga saya ada waktu ketemu dia sebelum dia sekolah. Dan kalau saya pulang, saya bisa ketemu dia sebelum apa? Tidur. Kita ternyata sibuk ngurusin orang lain, hak anak tidak kita tunaikan. Ini saya contoh pribadi, saya pernah salah. Oleh karenanya anak-anak punya hak. Kalau tidak, dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Orang tua punya hak. Orang tua pingin dikunjungi, pingin diajak ngobrol, pingin dipijit kakinya. Pingin. Antum kalau orang nanti sudah tua, mungkin antum juga rindu anak-anak. Cuma orang tua kan ego, bilang, nak kamu kesini, mana dia mau? Dia ego. Dia enggak enak, aduh anak saya sibuk. Padahal dia rindu. Saya pernah ketemu orang kafir, sering cerita hal ini. Saya satu pesawat dengan dia orang kafir. Kemudian dia kaya, punya properti macam-macam. Saya bilang, mohon maaf Pak, apa yang Bapak sesalkan? Dia bilang, saya yang sedihkan sekarang, anak-anak saya jauh dari saya. Semua kebutuhan saya penuhi, sekarang mereka tidak ada kontak sama saya. Anaknya berhasil semua. Tapi dia dalam kesedihan. Di masa tua dia ingin dekat anak-anak. Kalau mungkin punya cucu, ingin dekat dengan cucu. Ini enggak ada sama sekali. Orang tua kita punya hak. Itu kita tunaikan. Maksud saya pastikan. Jangan bilang, endaklah mereka enggak akan nuntut. Hari kiamat mereka akan nuntut kita. Makanya dalam Al-Quran di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jika ditiupkan sangkakala, itu hari kiamat kelak, manusia meninggal kemudian dibangkitkan, maka pada hari itu
Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan ketemu ibunya dia kabur, ada ibunya dia kabur. Ketemu bapaknya dia kabur. Wa sahibatihi wa bani, ketemu istrinya dia kabur. Ketemu anaknya depan dia dekat dia kabur. Kenapa dia kabur? Di antara tafsir dan para salaf, dia tidak mau dituntut. Dia tahu selama di dunia dia kurang sama mereka, maka dia kabur. Nah, maksud saya, yang paling penting dalam hidup ini, ketika meninggal semua hak sudah kita tunaikan. Jadi pastikan hak anak, hak istri, hak orang tua, hak pegawai kita, kalau punya supir, hak supir, kalau punya pekerja, hak pekerja, pembantu, hak bos kita, kalau kita kerja sama orang, hak dia sudah kita tunaikan belum? Kita punya tetangga, hak tetangga sudah kita tunaikan enggak? Kalau dia sakit kita jenguk enggak? Kalau dia lapar kita kasih makan enggak? Jangan sampai dia tidur kelaparan, kita tidur kekenyangan. Tidak beriman orang yang dia tidur kekenyangan sementara tetangganya apa? Kelaparan. Hak kakak kita, adik kita, ponakan kita susah enggak hidupnya? Adakah kita ikut membantu mereka? Tidak. Intinya hak-hak orang lain kita tunaikan. Adapun hak kita enggak ada masalah ditunaikan, alhamdulillah. Tidak ditunaikan lebih untung bagi kita untuk kita tuntut di akhirat. Ada orang misalnya ngambil duit kita. Mana lebih menguntungkan bagi kita? Kita tuntut sekarang di dunia atau kita ambil di akhirat? Ambil di akhirat. Di dunia kita ada ambil duit dari dia, buat apa? Beli mobil, buat beli makan, habis. Di akhirat kalau kita ambil pahala, bisa menyelamatkan kita dari neraka atau meninggikan derajat kita di surga. Maka agar hidup kita berkualitas, kita perbaiki amal soleh kita di akhir hayat kita, pastikan seluruh hak telah terpenuhi, hak orang.